Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan tentang penggelapan dana oleh marketing dealer truk. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Putriani sebagai moderator, kemudian Muhammad Ilham Akbar sebagai penyaji pertama, saya sendiri sebagai penyaji kedua, kemudian ada Yanti Paramita sebagai penyaji ketiga, kemudian ada Indra Restu sebagai penyaji keempat, Muhammad Gian sebagai penyaji kelima, dan Rizik sebagai penyaji keenam. Nama saya Muhammad Ilham Akbar, NPM 1734021158, akan memberikan materi tentang proses pengendalian manajemen. Pada umumnya, dalam organisasi, proses pengendalian yang ditempuh oleh manajer itu meliputi yang pertama ada menetapkan hasil yang diinginkan. Manajer harus menetapkan hasil yang ingin dicapai secara spesifik mungkin, karena tujuan yang dirumuskan terlalu umum akan menimbulkan kekaburan. Yang kedua, menentukan standar atas prediktor dan hasil. Untuk menentukan standar atas prediktor dan hasil akhir merupakan suatu bagian penting dalam desain proses pengendalian. Tahap ini adalah menentukan sarana untuk mengumpulkan informasi mengenai prediktor dan sarana untuk membandingkan prediktor dengan standar. Yang ketiga, menilai informasi dan pengendalian tindakan perbaikan. Di dalam setiap bagian atau divisi perlu ada orang anggota manajemen yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan koreksi-koreksi terhadap pekerjaan-pekerjaan di dalam lingkungannya. Tugas tersebut melekat pada tanggung jawabnya secara pribadi, sehingga ia akan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dengan baik dan menghasilkan tindakan-tindakan perbaikan. Tahap ini menyangkut perbandingan prediktor dengan standar, menetapkan mengenai tindakan apabila ada yang perlu diambil, dan kemudian mengambil tindakan tersebut. Seorang manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilakukan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui proses kontrol atau pengawasan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan sendiri oleh manajer dengan sisi kelemahannya adalah mengurangi inisiatif bawahan karena selalu merasa diawasi oleh atasan. Dalam hubungan ini mutlak perlu untuk mengikat bahwa terdapat tuntutan kewajiban, yaitu perolehan hak. Para pekerja atau bawahan harus mempunyai keyakinan penuh bahwa apabila mereka menunaikan kewajiban dengan baik. Yang kedua, pengawasan tidak langsung. Pengawasan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Yang ketiga dan yang terakhir merupakan pengawasan berdasarkan pengecualian. Pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengendalian yang efektif. Seperti yang telah dibahas terlebih dahulu, bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang ditentukan dengan tepat. Dengan demikian, pengendalian yang efektif adalah pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa menyimpang dari suatu sistem yang dianut, sehingga tahapannya menjadi benar. Secara umum, pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Informasi atau kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang tidak tepat, menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau bahkan menimbulkan masalah baru. Kemudian yang kedua ada tepat waktu. Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan. Kemudian yang ketiga ada objektif dan komprehensif. Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya.
Yang keempat, dipusatkan pada tempat pengendalian strategis. Sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar atau yang akan mengakibatkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengendalian strategi sebaiknya dipusatkan pada tempat di mana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin. Sekian dan menyampaikan tentang PT Mitra Pratama Mobilindo, penyelewengan wewenang penggelapan dana oleh marketing dealer truk Sleman PT Hino Motor Sales Indonesia MSI sebagai mendealer kendaraan Hino yang terletak di Jalan Magelang kilometer 14. Kemudian untuk memperkuat layanan penjualan dan penajualannya, daerah Sleman Yogyakarta menjadi wilayah yang akan diperkuat layanan penjualan kendaraan Hino. Melihat berkembangnya ekonomi di wilayah Sleman sampai Yogyakarta yang sangat pesat dan sebagai besar perekonomian bergerak dalam bidang pertanian dan perdagangan, tentu menjadi kawasan yang potensial dan strategis untuk Hino. Bersama dealer resmi Hino PT Mitra Pratama Mobilindo atau HMSI secara resmi dibuka showroom dealer ke-157 di Indonesia dengan fasilitas 3S, yaitu sales, service, spare part di Yogyakarta membuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Restu Pangesti dari kelompok 5B SPM NPM 1734021146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang diambil oleh kelompok kami. Antara lain sebagai berikut. Seorang marketing wanita salah satu dealer Hino yang berada di Yogyakarta, yaitu di PT Mitra Pratama Mobilindo. Wanita asal Mojokerto ini harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran diduga menggelapkan uang dan memalsukan dokumen pembelian mobil berjenis truk. Akibatnya, korban mengalami kerugian mencapai 48 juta rupiah. Marketing wanita ini berinisial YTR yang berusia 38 tahun. Warga asli Mojokerto ini menggelapkan uang pengurusan tanda nomor kendaraan bermotor atau yang biasa kita sebut TNKB mencapai 48 juta rupiah. Kasus penggelapan ini bermula ketika korban, yaitu Sumadi, warga Kaliurang, datang ke perusahaan pihak ketiga yang menjual truk merek Hino, yaitu PT Mitra Pratama Mobilindo tersebut, di Jalan Magelang kilometer 14, Jetis, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta, untuk membeli salah satu produk truk Hino dengan jenis Dutro 130 HDPS melalui marketing yang berinisial YTR tersebut pada 17 Januari 2019. Saat itu terjadi kesepakatan antara korban dan marketing tersebut untuk pembelian satu unit truk dengan harga on the road sebesar 308 juta rupiah. Namun pelaku hanya menyetorkan sebagian saja dari transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu customer dan marketing tersebut. Kapolsek Sleman Kompol Sudarno menjelaskan, dari pembayaran itu yang dilaporkan ke perusahaan adalah transaksi off the road senilai 260 juta rupiah. Begini jelasnya menurut Kompol Sudarno, yang dilaporkan ke perusahaan adalah transaksi off the road dan uang 48 juta tidak disetorkan ke perusahaan, ungkapnya pada hari Senin 4 April tahun 2019. Menurut Kapolsek, uang tersebut seharusnya digunakan untuk pengurusan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Adapun dalam transaksi on the road, sehingga korban atau konsumen tidak perlu lagi repot-repot mengurus berbagai surat-surat kendaraan seperti BPKB, STNK, plat nomor kendaraan sendiri,
karena telah diurus oleh dealer tempat ia membeli kendaraan tersebut. Begitu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi ke rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gian Darajat, NPM 1734021449. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Indra mengenai penyelewengan wewenang penggelapan dana oleh marketing dealer truk. Pelaku berupaya mengelabui konsumen dengan memasukkan surat pertanyaan penyerahan BPKB dan STNK. Seakan-akan surat ini sah dari perusahaan dan juga tanda tangan direktur juga dipalsukan. Kasus ini terungkap setelah pihak perusahaan melakukan audit. Kemudian ada berbagai kejanggalan dari pihak marketing dealernya, dan pelaku diberi peringatan serta diharuskan membayar sisa transaksinya. Tapi tiba-tiba pelaku mengundurkan diri dari perusahaannya dan tidak membayar uang tersebut karena tidak ada itikat baik dari pelaku. Kasus ini akhirnya dilaporkan oleh perusahaan kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan, marketing berinisial YTF tersebut diamankan di tempat kerjanya yang baru, yakni di sebuah spa di Jalan Kelangan. Kepada polisi, ia mengaku nekat melakukan penggelapan uang karena alasannya untuk kebutuhan ekonominya sehari-hari. Kemudian dari tangan kepolisian menyita barang bukti dokumen palsu pembelian truk tersebut. Ada penerapan transaksi terhadap oknum tersebut. Atas perbuatannya, YTE dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 263 ayat 1 atau 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen, pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Selain itu, pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan 378 KUHP tentang penipuan dan dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara. Kasus ini dipublikasikan pada hari Kamis 7 November 2009. Lampiran dan barang-barang bukti dari korban tersebut yakni sebagai berikut. Ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah yang kelompok kami sampaikan. Bisa dilihat di sebelah kiri saya dalam PowerPoint. Dalam kesimpulannya itu terdapat 2 pandangan. Pertama, dari pandangan sales marketingnya itu sendiri dan dari pandangan perusahaan. Nah, sales marketingnya itu sendiri berpendapat bahwa dia merasa dirugikan sebesar 19 juta rupiah dari kenaikan pajak yang tidak terduga. Sedangkan perusahaan juga berpendapat dia rugi sebesar 48 juta rupiah karena ada dana yang memang tidak disetorkan. Nah, next slide. Bisa dilihat kembali. Jadi, dalam hal ini perusahaan harus lebih teliti lagi dalam hal dokumen yang akan diberikan ke customer sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini terulang, dan memang perusahaan harus bertindak secara adil. Jangan sampai hanya merugikan satu pihak, apalagi karyawannya itu sendiri, sehingga karyawannya itu korupsi karena memang dia itu merasa dirugikan seperti itu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan.